kabar teman-teman? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, kemampuan dasar kita hari ini adalah Sirah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, minggu lalu Ustazah Yati sudah menceritakan tentang Sirah Nabi Nuh sekilas kepada teman-teman ya. Hari ini Ustazah Tikris akan melanjutkannya. Nah, Nabi Nuh itu, siapa Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh itu adalah seorang nabi ya ulul azmi atau nabi yang memiliki keteguhan hati. Nabi Nuh termasuk nabi ketiga setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris yang wajib kita imani. Teman-teman, Nabi Nuh namanya itu Nuh artinya adalah bersyukur, dan Nabi Nuh diberi Allah gelar Abdus Syukur yang artinya hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena Nabi Nuh memiliki kesabaran dan rasa syukur yang luar biasa. Jadi suatu hari Nabi Nuh mendakwahi umatnya untuk beriman kepada Allah, tetapi umatnya tidak mau mengikuti. Hingga 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, hanya 80 orang saja yang menyambut seruan dakwahnya. Nabi Nuh sedih, tetapi Nabi Nuh tidak mau berputus asa dari rahmat Allah. Lalu dia tetap berdakwah. Dia pun berkata, "Wahai umatku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberikan kehidupan kepada kita dan memberikan semua rezeki yang kalian terima ini kepada kita. Itu semuanya dari Allah, bukan dari patung-patung yang kalian sembah." Lalu teman-teman, ada di situ umatnya Nabi Nuh yang membangkang. Kami tidak percaya. Wahai Nuh, kau selalu mengatakan perkataan seperti itu. Kau selalu mengolok-olok kami. Kau katakan Tuhan kami bukanlah Tuhan yang wajib disembah. Tuhanmu yang harus disembah. Kalau kau memang merasa benar, kau turunkan saja azab kepada kami. Begitu teman-teman kata umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh bersabar, namun Nabi Nuh menyampaikannya kepada Allah. Lalu Allah berkata, "Wahai Nuh, buatlah kapal di atas bukit." Nah, lalu Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Nabi Nuh membawa kayu, naik ke atas bukit teman-teman. Begitu nyampe ke atas bukit, Nabi Nuh turun lagi, ngambil lagi peralatan lainnya. Lalu orang-orang yang melihat Nabi Nuh membuat kapal di atas laut berkata, "Karena dakwahnya tidak diterima, dia sudah gila membuat kapal di atas gunung." Bagaimana air akan sampai ke atas gunung? Katanya. Ternyata teman-teman, dakwah Nabi Nuh bukan hanya ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga oleh anak dan istrinya Nabi Nuh. Hanya 80 orang yang mempercayai Nabi Nuh selama 950 tahun itu teman-teman. Namun Nabi Nuh tetap bersabar dan bersyukur. Nah, suatu hari ketika kapal sudah jadi, timbullah perasaan dengki orang-orang kafir. Mereka pun lalu punya ide. Siapa yang mau buang air besar ataupun buang air kecil, buang saja di kapalnya Nabi Nuh itu. Nah, kata orang-orang. Lalu pada banyaklah orang-orang membuang setiap sakit perut, mau buang BAB, dibuang di kapalnya Nabi Nuh. Lalu Allah memberikan sebuah penyakit kulit kepada orang kafir. Orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah nggak kena penyakit kulit teman-teman, tapi orang-orang kafir itu saja yang kena penyakit kulit. Lalu ada seorang buta yang juga punya penyakit kulit naik ke atas kapal Nabi Nuh mau BAB. Nah, rupanya karena dia itu masih buta, dia nggak kelihatan, tiba-tiba dia jatuh ke dalam kapal Nabi Nuh. Ya teman-teman. Tapi Allah mau memberi pelajaran kepada orang-orang yang membangkang kepada dakwah Nabi Nuh. Tiba-tiba dengan izin Allah, orang buta tadi dan punya penyakit kulit tadi sembuh teman-teman. Masya Allah. Gara-gara yang satu itu sembuh, dia bercerita kepada banyak orang. Tiba-tiba semua orang datang berduyun-duyun ke kapal Nabi Nuh mau mencari obat. Bahkan sampai mereka korek-korek sampai bersih kapal Nabi Nuh itu selama berbulan-bulan untuk menjadi obat. Akhirnya Nabi Nuh gak capek-capek lagi teman-teman. Kapalnya bersih dengan sendirinya. Nah, setelah itu ada sebuah kejadian lagi.
Nabi Nuh itu kan selalu bersabar, dan dengan kesabarannya Allah memberi pertolongan dengan membuat orang-orang yang membersihkan, yang mengotori kapal itu sendiri yang akan membersihkan kapal Nabi Nuh. Nah, setelah kapalnya jadi dan bersih, ternyata Allah tetap akan menurunkan musibah kepada orang kafir Quraisy. Mau tahu gimana cerita musibahnya? Nantikan cerita selanjutnya di minggu depan bersama ustazah yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.